Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan pun dibuka aya acara kangge urang sadayana kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana muslimin muslimat, acara anu kadua nyaeta pembacaan kalam ilahi anu insyaallah pada dikumandangkeun ku Bapak Didin Sahlaluddin anu ti Slawi. Ka anjeunna mangga nyangakeun. Malah ini nak tenang. Dia. Gitu. Kamera pasti kosong ya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ربما يود الذين كفروا لو كانوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Eta kursi kudu dientekan dulu. Kursi. ما تسبق من أمة أجلها وما ما تسبق من أمة أجلا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tadi tos tiasa urang ngupingkeun nyaeta pengaosan atenapi ayat-ayat suci Al-Qur'an anu disampaikan ku Bapak Didin kenging mampirah manfaat kangge urang sadayana umumna khususna kangge anjeunna sadayana. Urang ayeuna teraskeun nyaeta acara anu kadua nyaeta sepatah kata dari pengasuh Pondok Riyadhah Kalam Sipa Banten Kang Ustaz Ruyatman mangga nyangakeun. Nonton sore sahabat Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث لا نبي بعده. Alhamdulillah, yang saya hormati para alim ulama yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para alim ulama terkhusus di Desa Sawarna Timur, guru-guru kita termasuk Bapak Kiai Suhada, Bapak Kiai Subatra, Bapak Kiai Surya, dan para alim ulama lainnya dari ujung Saprang sampai ujung Babakan Medek, terkhusus Sawarna Timur. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan maghfirah, rahmat, memberikan segala kemudahan dalam setiap urusan, dan yang paling utama Allah berkahi ilmunya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang saya hormati khususan yang hari ini sudah hadir, yang mana beliau merupakan utusan dari penasehat Pondok Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia. Karena di sini penasehat pondok salah satunya selain daripada Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Malaysia, selain daripada Syarifah Rosilah bin Habib Abdullah bin Abdurrahman Malaysia, juga salah satunya adalah salah satu khadimul majlis, pemimpin majlis zikir Wasiatul Mustafa. Beliau seorang Habib zuriyah Kanjeng Nabi yang kita kenal dengan Tuan Guru Tubagus Kusairi Al-Bantani Azmat Khan, yang merupakan keturunan daripada Sultan Hasanuddin Banten, yang alhamdulillah kita Pondok Riyadhah dinaungi oleh zuriyah Kanjeng Nabi, tidak hanya Indonesia tapi juga luar Indonesia, yang seharusnya malam ini hadir tapi qadarullah, Allah punya rencana yang lain. Hadirin, kita doakan mudah-mudahan Al-Habib Tuan Guru Tubagus Kusairi Al-Bantani Azmat Khan yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, Allah sehatkan, amin. Allah sembuhkan, amin. Dan yang paling utama, Allah tambahkan kenikmatan kepadanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang saya hormati orang nomor satu di Desa Sawarna Timur, yakni Bapak Sanusi, yang alhamdulillah beliau senantiasa memberikan legalitas, memberikan izin terutama untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia, yang alhamdulillah malam ini pun kalau tanpa izin beliau mungkin tidak terlaksana. Hadirin, terima kasih, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah jadikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang mampu memberikan suri tauladan yang baik sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selain kepada beliau, juga kepada jajarannya, kepada aparatur pemerintahan desa semuanya, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, jabatan dari atas sampai ke bawah, sampai Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, semuanya terima kasih, hatur nuhun pisan atas dongkap di acara ini. Kemudian yang saya hormati Ketua DKM, terkhusus untuk Ketua DKM Musola Pondok Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia, kemudian para Ketua DKM yang ada di Sawarna Timur, Masjid Jami Al-Istihad, kemudian yang ada di Gondang, terima kasih, mudah-mudahan kehadirannya membawa keberkahan untuk umat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang saya hormati para tokoh pendidik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,
Dan ini yang istimewa adalah para tamu undangan. Meskipun diiringi dengan hujan yang sangat luar biasa, tetapi inilah Allah sedang menguji iman kita, hadirin. Alhamdulillah Allah menggerakkan kedua kaki kita untuk sama-sama hadir dalam acara pada malam ini. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kaki kita membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para wali santri Pondok Riyadhah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan setiap insan yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya, amin. Allah tambahkan kenikmatan, amin. Allah ampuni dosa-dosanya, amin. Dan Allah memberikan segala ampunannya untuk kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya kita limpah curahkan kepada Nabiullah tercinta, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hanya beberapa hal saja sebagai bentuk ungkapan terima kasih, syukur, sehingga dalam kesempatan ini saya berhak menyampaikan, karena saya sebagai pengasuh, sebagai khadimul pondok, diamanahi oleh Habib untuk bisa mencetak generasi-generasi yang terbaik. Karena kita sebagai orang tua mungkin perjuangannya sudah selesai dalam tolak ilmu. Artinya bukan berarti kita tidak bisa cari ilmu lagi. Artinya bagian generasi muda sekarang yang harus berjuang, karena bumi ini akan dipimpin oleh anak-anak kita kelak di yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, seperti yang kita ketahui di sini, ini namanya Pondok Riyadhah, hadirin. Pondok Riyadhah. Pondok Riyadhah. Jadi kalau ada yang nyebut pondok pesantren sepertinya keliru. Betul tidak? Betul ya? Pondok Riyadhah. Tidak ada sangkut paut dengan pesantren. Pondok Riyadhah. Pondok artinya tempat, Riyadhah artinya pembinaan. Pondok Riyadhah artinya tempat pembinaan. Ya, jadi kalau ada bahasa begini, misalkan ini pondok pesantren, wah ini pengasuhnya pesantren, enggak, wah ini enggak ada hubungannya, enggak ada hubungan pesantren dengan Pondok Riyadhah, kan namanya aja sudah beda, artinya pasti berbeda. Ya, dan Pondok Riyadhah ini mendapatkan izin dari zuriyah Nabi, ya, Al Habib Abdullah bin Habib Abdurrahman. Saya diberikan amanah untuk mencerdaskan anak bangsa, mencerdaskan anak-anak kita lewat Pondok Riyadhah ini. Yang mana Pondok Riyadhah ini, hadirin semua, memiliki visi dan misi yang paling utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara apa? Pembinaan di 3 jenis elemen atau 3 jenis metode. Yang pertama di bidang keagamaan, yang kedua di bidang pendidikan, dan yang ketiga di bidang sosial dan budaya. Sejauh ini yang 3 ini saya cover dengan 4 cabang. Jadi Pondok Riyadhah ini ada 4 cabang, hadirin. Khawatir nanti ada yang menanyakan. Yang pertama adalah pembinaan remaja muslim. Dulu saya membentuk sebuah organisasi namanya Ikatan Remaja Masjid untuk menggerakkan generasi muda lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya cover dalam bentuk remaja muslim. Kemudian cabang yang kedua adalah bentuk kepaskibraan, disiplin, cinta NKRI, hubul watan minal iman. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya pelatih paskibra. Jadi di Pondok Riyadhah ini tegas, yang melanggar pasti akan kena hukuman. Kemudian yang ketiga adalah taman baca masyarakat.
Taman Baca Masyarakat ini alhamdulillah sudah berjalan mungkin lebih daripada 5 tahun, yang berisi untuk membina anak-anak kita biar pulang sekolah tidak keluyuran kemana-mana khawatir, maka dikaperlah dengan Taman Baca Masyarakat. Makanya di Pondok Riyadhah banyak buku-buku. Yang keempat itu adalah pembinaan bahasa Inggris. Dikarenakan kerjaan saya selalu memberikan guide, panduan kepada turis, saya berharap bisa mengamalkan di Desa Sawarna Timur. Kemudian ilmu yang pernah saya pelajari di perkuliahan ingin saya tunaikan, saya amalkan di masyarakat. Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh ya? Jadi Pondok Riyadhah ini isinya remaja muslim, paskibra, Taman Baca Masyarakat, dan pembinaan bahasa Inggris. Hanya 4. Tapi sejauh ini yang berjalan hadirin itu baru keagamaan. Makanya sering dengar marawisan, sering dengar tadarusan, sering dengar salat berjamaah. Di sini rame. Kalau di sini tiap ba'da maghrib itu ada pembacaan istighosah kusyairiyah. Makanya suaranya mungkin kedengeran sampai kemana-mana. Sejauh ini yang berjalan itu baru 1. Ya, apakah yang lain tidak berjalan? Berjalan. Hanya saja untuk tahun ini kita terkendala dengan COVID-19 sehingga berkerumun. Kalau ada teman bahasa masyarakat, kebanyakan orang ini dipoto, dilaporin, wah bahaya nanti Pondok Riyadhahnya. Tetapi insya Allah pertanyaannya, apakah di Pondok Riyadhah ini isinya seperti pesantren hadirin? Insya Allah kita ada belajar qiraat di sini, khusus nanti dengan pemateri yang akan tampil mewakili Tuan Guru Tubagus Ustadz Al-Bantani Azmadkhon. Beliau adalah Ustadz Syarfuddin Al-Qurmanuki, salah satu pengajar di Pondok Riyadhah dalam bidang qiraatul Quran. Ya, itu bukan job saya hadirin. Saya hanya sebagai pengasuh, ibaratnya kepala sekolah. Bukan berarti saya semua yang megang. Seorang fakir ilmu. Kebetulan pada Allah mengamanahkan saya untuk bisa memimpin Pondok Riyadhah. Andai saya kata Habib pimpin pondok pesantren, saya langsung lari seperti ini hadirin. Tak maulah. Itu tugasnya para kiai, para ustadz. Ya, Pondok Riyadhah insya Allah ya, meskipun di sini bukan pondok pesantren, tapi kita pun belajar kitab kuning di sini hadirin. Ada khusus ya, nama pendidiknya Ustadz Aang Al-Ansori dari Teringgul khusus. Itu job beliau. Ya, saya sekali lagi hanya mengcover saja dari luar. Kemudian apa alasan utama pendirian Pondok Riyadhah Kalam Syifa Banten? Saya sebagai pengajar di SMA Negeri 2 Bayah yang sudah bergelut di dunia pendidikan sejak tahun 2013 sampai 2021 sekarang. Keluar SMA langsung ngajar di SMP 9, masih ingat sampai sekarang. Jadi paham betul. Ternyata anak SMP yang ngaji saya bisa menghitung dengan jari, meskipun jumlahnya ada 1000 orang, yang ngaji paling hanya 5 orang. Karena saya mengalami sekolah ke SMA Negeri 1 Cilograng, saya masih ngaji, masih di Apanjam, masih ngaji tuh, belum khatam. SMA masih kena ada resken di Apanjam. Itu yang paling gede saya doang sendiri hadirin. Jadi saya merasakan, wah ini kayaknya para remaja itu kalau sudah SMP malu mau ngaji lagi. Betul tidak? Betul. Maka oleh dari itu Pondok Riyadhah ini notabene paling besar adalah tujuan saya adalah mengajak remaja yang sudah SMP dan SMA, yang sudah nggak betah ngaji mungkin karena mereka sudah puber, sudah balik, nggak mau berdekatan dengan anak-anak kadang-kadang. Maka saya cover di sini, insya Allah ya, salah satu program Pondok Riyadhah adalah mencetak hafiz Quran. Mohon doanya hadirin. Sekarang juz 30 sudah setengahnya. Ya, ini yang tadi main marawis mereka alhamdulillah surat-surat yang panjang sudah dikuasai, karena memang yang mengajarnya salah satunya istri saya sendiri ya, dari UIN Bandung, khusus bagian tahsin ya.
Jadi saya hanya mengcover saja. Jadi ketika ada yang bagian ini, bagian itu, saya hanya mengcover sebagai pengasuh saja, diberikan amanah seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu yang kira-kira punya anak sudah SMP, sudah SMA, apalagi sudah keluar SMA belum kerja, silahkan bawa saja ke Pondok Riyadhah. Saya akan bina di sini, saya akan pintarkan. Saya beserta tim, beserta pengajar, pendidik di sini. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya paling pintar. Hanya saya dalam kesempatan ini hanya ingin mengamalkan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Pondok Riyadhah di sini seperti pesantren memang, tapi bukan pesantren, di sini menginap. Tidak ada bayaran sepeser pun. Tidak ada biaya masuk. Tidak ada biaya bulanan. Tidak ada bayar listrik. Bahkan seragam pondok kami berikan gratis. Beras nggak usah bawa beras. Ya, kenapa? Didanai oleh Habib dari sana. Ini kesempatan dan peluang emas. Jadi saya berharap support, dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Daripada anak-anak kita yang sudah balik main ke sana ke sini ke para rugu, lebih baik aja ke Pondok Riyadhah. Insya Allah di sini akan didisiplinkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Intinya yang mau ke Pondok Riyadhah semuanya gratis. Saya bukan ngomong di depan doang Bapak Ibu. Silakan tanya kepada para santri. Ya, sudah tinggal di sini berapa lama, ada nggak diminta uang? Nggak ada. Silakan. Yang penting mah beras udah disiapkan di sini. Makan disiapin di sini. Pakaian disiapin, sabun sampo kami siapkan di sini. Kenapa? Ini bentuk cinta kasih kami kepada Bapak, anak-anak Bapak Ibu semua. Jadi tolong hargai perjuangan kami. Ya, hargai perjuangan kami di sini. Kalau tidak bisa membantu kami, minimal dukung kami dan tidak pernah maido kepada kami, begitu. Ya. Dan saya pribadi mewakili diri saya terkhusus memohon maaf kepada Bapak Ibu jika selama ini marawisannya mengganggu hadirin semua, latihan ini itu. Ini lumayan kalau ada marawisan, ada hajatan di sawer, itu anak-anak santri itu bersuka cita semuanya. Ya, karena kalau ada marawisan suka katanya, Abia ini bagi berapa? Abia mau nggak? Kata saya, jangan, kerja kelas kalian silakan ambil sendiri. Saya bukan tidak tahu bahwa hidup ini butuh uang Bapak Ibu ya. Siapa yang nggak butuh uang? Cuman saya yakin selama kita hidup rezeki akan terus ngalir. Tinggal besar dan kecilnya saja. Ketika di sini semuanya gratis, saya dibayar? Enggak dibayar Bapak Ibu. Demi Allah nggak ada yang bayar. Cuman saya yakin kalau nyawa saya masih menyatu dengan badan, insya Allah rezeki akan terus ngalir. Yang penting satu kuncinya ikhlas. Ikhlas isinya. Kalau kita tidak ikhlas, meskipun banyak uang tetap merasa kurang. Tapi kalau kita meskipun kekurangan uang tapi ikhlas, insya Allah akan terus ngalir. Dan sejauh ini alhamdulillah Bapak Ibu ya, sejauh ini Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada Pondok Riyadhah untuk terus melanjutkan perjuangan dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa, kehidupan putra putri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, pasti banyak yang tersinggung mungkin ya. Saya orangnya begini. Nanti kalau Bapak Ibu dengar ada kabar yang aneh-aneh, jangan dengar kata orang. Ya, silakan silaturahim ke Pondok Riyadhah. Apa itu Pondok Riyadhah? Isinya ngapain aja? Jangan sampai kata orang begini begitu, sementara bantu enggak. Di sini pun kita ada musola di sini. Alhamdulillah, saya musola pun enggak minta gotong royong kepada masyarakat, enggak mau menyusahkan orang. Saya cukup di sini, hidup sendiri pun menyusahkan orang, gak ada randeng baik marawisan. Ya, batur kadang-kadang banyak yang maido. Tapi saya ikhlas nggak apa-apa. Yang penting minimal tolong dukung perjuangan kami, terutama yang Sawarna Timur ini, kepada pemerintah desa Sawarna Timur. Tolong dukung perjuangan kami. Ya, nggak apa-apa kami nggak dihargai juga, tapi minimal berikan doa untuk kami supaya kami tetap ikhlas mengabdi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perjuangan yang berat Bapak Ibu, ya. Perjuangan yang sangat berat. Ini yang kami lalui itu, Masya Allah. Saya kadang-kadang kalau ingat
kisah-kisah yang tidak menyenangkan, masya Allah. Ya, itu hal yang kalau saya ceritakan, pokoknya ingat, saya pesan satu, ini termasuk kepada pemerintahan desa, kepada para kiai, pondok riyadhah jangan jadikan saingan, jangan. Itu layak pondok riyadhah jadikan saingan mau naonan. Ya, kalau ingin pesantren cari pesantren yang gede. Ini bukan saingan pesantren, ini pondok riyadhah. Jangan bawa embel-embel pesantren, jangan. Tapi kalau kami adakan sholat, tadarus, sholat malam, hafalan Quran, tolong jangan larang kami untuk cinta kepada Allah. Hanya segini perjuangan kami supaya kami bisa ke surga. Hanya segini perjuangan kami biar kami bisa mendoakan orang tua kami. Di sini santri digembleng untuk bisa tawasul. Di sini santri digembleng untuk bisa bahasa Inggris karena bisa tawasul. Oke, kakak mah kadang-kadang sok batur secara dipailu. Jadi kita dunia akhirat itu harus seimbang. Saya merasakan sendiri betapa pentingnya ilmu pendidikan. Agama boleh, tapi pendidikan jangan sampai ditinggalkan Bapak Ibu. Kemudian jika suatu saat Bapak Ibu, ini terakhir ya, suatu saat jika ada kesalahan dari saya, silahkan boleh mungkin ejek saya, hina saya, tapi tolong jangan ejek para pendidik yang lain. Mereka asli pesantren, mereka asli hafiz Quran, mungkin mereka asli. Ya, kalau mau ejek saya nggak jadi masalah. Ya, karena saya sudah biasa diejek di sana di sini, tapi suatu saat Allah akan berikan kabar yang indah. Ya, kabar yang indah, orang yang dekat dengan Allah insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apapun. Kemudian orang maba yang terusus, ya, jangan menjauh. Ya, jangan sampai orang sawarna yang jauh ke sini datang.